Selanjutnya dari Partai Demokrat, Bapak Guntur Sassono. Terima kasih Ibu Ketua dan Bapak-Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati. Teman-teman anggota Komisi 4 dan Kementerian dengan segenap jajarannya yang saya hormati. Pertama, kami ingin melihat evaluasi hasil pemeriksaan BPK. Atas hasil pemeriksaan BPK terhadap KKP, kami mencatat terdapat kekurangan dalam pelaporan keuangan pada beberapa program yaitu Eco Fishing Port, Infrastruktur Improvement for SIM Aquaculture. Dalam kesempatan ini kami mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi internal menyeluruh dan memastikan implementasi rekomendasi BPK dapat dilakukan dengan efektif dan tepat waktu. Yang kedua, BPK RI juga memberikan catatan terkait ketidaksiapan Kementerian Kelautan dalam implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang semula akan ditetapkan pada tahun 2022. Namun hingga saat ini kebijakan tersebut masih tertunda dan belum terlaksana. Fraksi Demokrat menilai bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan langkah strategis dalam menjaga keterlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan dari Kementerian Kelautan alasan belum terlaksananya kebijakan ini. Apa kendala dan masalah utama yang dihadapi KKP dalam proses implementasi kebijakan? Kedua, solusi dan langkah konkret apa saja upaya yang telah dan akan dilakukan terhadap kendala tersebut. Kemudian evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024. Penerimaan negara bukan pajak, sektor kelautan dan perikanan meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, PNBP sektor ini tercatat sebesar 857,30 miliar dan meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 1,69 triliun pada tahun 2023. Target PNBP sebesar 1,75 triliun pada tahun 2024 kami harap dapat tercapai. Meskipun demikian, fraksi Demokrat melihat adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, kami mempertanyakan sejauh mana peningkatan PNBP ini berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur perikanan dan peningkatan kapasitas nelayan. Yang kedua, target peningkatan PNBP kami harap tidak membebani pelaku usaha kecil di sektor perikanan yang mayoritas adalah masyarakat berpendapatan rendah. Yang terakhir, menyangkut masalah kur dan nelayan. Melalui peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menghapuskan hak tagih di bank-bank badan usaha milik negara atas kredit-kredit macet pada pelaku UMKM. Hapus tagih antara lain berlaku bagi debitor yang dinilai tidak memiliki kemampuan membayar dan terhitung macet dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Yang termasuk dalam kategori ini adalah perorangan yang memiliki utang maksimal senilai 300 juta serta badan usaha maksimal 500 juta. Pemerintah memperkirakan total kredit macet yang akan dihapus tagihkan beberapa kriteria tersebut mencapai 10 triliun. Sebagai kelompok rentan dan membutuhkan bantuan, kebijakan ini diharapkan dapat meringankan nelayan kecil yang terjerat utang, sehingga dapat kembali memperoleh
pembiayaan dari perbankan. Namun ada kekhawatiran kebijakan ini tidak akan dinikmati oleh nelayan kecil. Berkaca dari kebijakan pemerintah terkait penyaluran pembiayaan dalam KUR, tidak banyak kalangan nelayan kecil yang memperoleh fasilitas KUR. Sebaliknya, program bantuan seperti itu justru cenderung lebih banyak dinikmati oleh kalangan nelayan menengah dan besar. Nelayan tergolong dalam skala kecil. Selama ini tidak mendapatkan informasi atau sosialisasi yang memadai. Oleh sebab itu, para nelayan mengkhawatirkan kebijakan hapus tagih piutang macet yang telah diterbitkan hanya dinikmati oleh kalangan nelayan menengah atau besar yang lebih mapan dari sisi permodalan. Selama ini para nelayan kecil kesulitan dalam mengakses permodalan berupa fasilitas kredit dari perbankan. Rumitnya prosedur administrasi dan persyaratan yang sulit dipenuhi membuat para nelayan pada gilirannya mengambil jalan pintas seperti peminjaman daring atau rentenir. Mekanisme pengajuan KUR sama halnya dengan pengajuan pinjaman perbankan lainnya yang membedakan hanya besaran suku bunganya saja. Tidak banyak nelayan yang betul-betul menggantungkan penghidupannya dari menangkap ikan, dapat mengakses pembiayaan bank. Sebaliknya, fasilitas tersebut dinikmati oleh para nelayan yang memiliki usaha sampingan karena memiliki anggunan hingga persyaratan dokumen badan usaha. Terima kasih, Pak Menteri.